Selamat malam semuanya, balik lagi nih ya di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue di sini Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik banget ya. Kalau kemarin itu udah ada pembunuhan, udah ada supranatural. Kali ini kita akan beralih ke konspirasi ya. Konspirasi, fakta-fakta unik, terus ada trivia-trivia menarik gitu ya. Intinya kita akan ngebahas The Darkness of Disney. Gila, mungkin kalau bahasa Indonesianya apa ya, kisah-kisah kelam dari princess-princess yang ada di Disney gitu. Dan Faris juga punya fakta menarik ya, atau konspirasi dari cerita Frozen. Terus Fedrian juga ada trivia-trivia atau fakta-fakta menarik gitu. Kenapa beda-beda? Karena kayak kita salah nangkep. Salah nangkep gitu sih. Lempar ke grup, kayaknya kita bahas The Darkness of Disney. Faris nangkepnya apa? Konspirasi apa? Konspirasi Disney. Konspirasi Disney. Gue perusahaan ya maksudnya. Faris nangkepnya konspirasi perusahaan Disney. Gue bahasnya konspirasi Princess Disney. Fedrian nyari apa lo? Gue malah nyari ini kayak fakta-fakta unik dalam filmnya gitu. Kayak ada kaitannya gitu apa enggak? Oke, nah jadi nanti kalau seandainya konspirasi dari Faris, dari Fedrian, dan dari gua ada yang salah satu yang lebih menarik banget, kita bisa bikin satu episode sendiri gitu. Kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar open minded? Semoga kalian yang dengerin di Noise ini masih sehat-sehat selalu dan setia untuk dengerin Opini Tengah Malam sampai sekarang ya. Kalau kalian dengerin ya bolehlah follow ya di Noise. Terus like kalau dengerin gitu. Dan karena kita akan bacain komentar-komentar seru yang ada di Noise gitu. Dan tentunya kita akan bacain juga giveaway kita ya. Asik, hadiah kita gitu. Tapi pemenangnya nanti kita akan umumin di Instagram ya. Kita akan umumin Instagram 1 atau 2 hari setelah episode Disney ini keluar. Oke, jadi setelah episode Disney ini keluar, kalian masih punya waktu untuk komen-komen di episode yang kemarin kita bahas apa ya? Otaku Killer. The Otaku Killer. Kalian bisa komen-komen di sana. Dengerin dulu Otaku Killernya, komen, jawab pertanyaannya. Nanti setelah episode Disney ini keluar di hari Kamis, mungkin di hari Sabtu kita akan umumin pemenangnya di Instagram Opini Tengah Malam. Kita akan DM langsung. Jadi pantengin terus aja. Nah, kalau gitu sebelum kita masuk ke apa, The Darkness of Disney, konspirasi Disney, konspirasi Princess Disney, dan trivia unik dari film Disney ala Babang Fedrian, kita bacain dulu lah komentar-komentar yang ada di Noise nih, karena menarik banget. Kali ini tebak ada berapa, Fed? Ada 14 juta. Salah. Coba Aris. 11 juta. Aduh, salah lagi. Yang benar itu kita ada 19 miliar. Lama-lama malas gak sih? By the way, thank you nih ya buat yang udah komen nih 19 orang ini di awal ya. Karena kan gue pernah bilang kalau gak salah ya, di Opini Tengah Malam tuh tayang Kamis, kita rekamannya Jumat. Jadi baru sehari ternyata udah ada 19 miliar nih. Wow banget gitu. Kita akan bacain random. Yang pertama itu ada dari @william24. Kalau pembunuhan Dukun AS dari Indonesia bisa diangkat cuy. Wis, Dukun AS udah 2 kali kita bahas ya. Yoi. Suraji kan. Ahmad Suraji itu udah wow. Kita udah bahas di podcast Sampai Opini di Tengah remake Malam. malah ya Bim. Kita udah remake gitu, saking bagusnya ya. Gila kan. Yang minum air ludah. Iya. Ya kan, air ludah apanya ya? Korbannya ya. Kita langsung lagi lanjut ke @raismo99. Nah, ini menarik nih. Gue suka nih kalau komen-komennya tuh diskusi-diskusi gini. Saya sih sepakat juga korban keempat, si Ayoko Namoto, jadi korban paling kejam karena sampai mau foto dirinya sendiri. Jadi foto diri sendirinya lagi bugil, terus entah mungkin karena diancam apa atau ketakutan banget. Tapi gue sih malah kasihan sama korban yang selamat karena dia tuh diseret sampai ditelanjangin, pasti trauma banget. Iya benar sih. Benar sih ya, trauma tuh pasti trauma parah sih. Gitu. Terus selanjutnya lagi ada dari Iskandar Zul, mantap 50 menit tiap episode 50 menit bang, bagus gitu ya. Mantap. Kita sih tergantung diskusinya aja ya kita sebenarnya ya gitu. Sejalannya aja lah gitu. Nah, random lagi nih ya. @fahralogi, bang bahas timeline Conjuring Universe dong. Wih, tentu. Mungkin langsung kita kasih spoiler nggak nih? Minggu depan kita bahas apa? Asik. Langsung Langsung aja ya, Conjuring 3.
kisah nyatanya. Dan by the way kalau lu Fat atau Is udah dengerin yang Conjuring episode Conjuring 2, itu ada lagi dia cerita tentang pengalaman horor ya, tentang ketokan pocong pakai pala gedor-gedor. Dia mengalami, sumpah ada. Dia komen. Makanya gue pas kemarin baca, wah gila nih, wajib banget nih di episode Conjuring harus dibacain nih. Fix banget gitu. Dan selanjutnya lagi nih ya, mungkin langsung gue scroll aja nih ya. Paling ini ada dari @Fioreto gitu. Trivia aja Min, otaku itu orang yang mendalami sebuah atau beberapa hobi. Kalau wibu itu serapan dari bahasa weeaboo yang artinya Japanofilia. Atau orang yang sangat terobsesi sama budaya Jepang sampai seakan mereka tinggal di Jepang gitu. Tapi di Indo digeneralisasikan jadi orang yang emang suka nonton anime gitu. Kalau awal mula bau bawang, dia setuju nih sama kita. Kayak nggak karena nonton anime nggak pernah keluar, jadinya lengket dan bau bawang. Gitu. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Gitu, komen-komennya masih banyak banget. Dan thank you banget yang udah komen nih 19 orang ini. Tentunya komen-komen juga yang ada dia ikut hadiah opini tengah malam. Gitu. Ini gue bacain, jujur gue bacain satu-satu. Tapi gue nggak bisa bacain semuanya di episode sekarang ya. Pokoknya nanti tunggu aja pemenangnya. Gitu. Kita akan kasih hadiah menarik gitu. Santet jadi ya. Dikasih santet. Ya pokoknya thank you ya. Gue bacain dan diskusinya menarik-menarik banget. Gue pengen banget kalian diskusi juga seputar Disney. Karena Disney salah satu film atau production house yang gede banget, besar banget. Tapi ternyata di balik itu tuh ada konspirasinya gitu. Jadi sebelum masuk nih ya ke sana, kira-kira nih ya film Disney favorit lu gitu. Tapi yang princess gitu lah. Kalau gue sih udah pasti Aladdin. Lu Aladdin? Iya. Kenapa? Iya. Apa ya? Karena emang paling sering di TV, sama lucu aja sih dulu pas gue nonton pas masih kecil kan. Iya sih, salah satu ini sih itu masterpiece juga ya, A Whole New World ya. Gitu, walaupun gue gak terlalu suka live actionnya sih. Gitu. Faris? Apa ya, sama sih kayaknya Aladdin, karena itu salah satu yang paling cocok buat cowok kali ya dibanding princess lain, karena fokusnya karakternya kan si Aladdin. Kalau kayak Snow White kan cewek, fokusnya maksudnya pemeran utamanya wanita. Mungkin kalau Aladdin tuh lebih cowok gitu filmnya. Iya sih. Jadi pas kita masih kecil lebih suka aja kali. Gue sedikit unik nih. Gue bawang merah bawang putih sih. Red onion, white onion ya. Ini Ramadan. Masuk Disney. Udah tamat belum sih itu? Gak tahu deh. Gue kasihan aja. Nyat bawang merah kan ya? Bawang merah. Iya, itu kalau lama bawang wibu. Nah, ya kalau gue tuh jujur hampir semua favorit sih. Gue suka banget. Even Frozen pun itu salah satu eksperimen coba-coba. Gue inget deh, gue nontonnya sama Faris kalau nggak salah di salah satu bioskop. Terus kayak udah coba nonton ini Frozen dan ternyata bagus gitu. Kalau dari gue itu princess yang paling gue suka banget itu ada Little Mermaid. Mungkin Little Mermaid karena gue suka banget sama lagunya. Gitu. Ya menarik sih, lucu juga sih. Nah, langsung aja nih kalau kayak gitu mungkin dari Fedrian dulu kali ya. Sebelum masuk konspirasinya harus kasih ada trivia menarik tentang kartun-kartun yang ada di Disney. Apa Fed yang lu cari Fed? Gua yang paling ngena sih, yang paling kayak bisa jadi nih. Sebenarnya di Toy Story sih. Kenapa tuh? Sorry. Jadi karakter Kobo yang cewek tuh yang di Toy Story 2 katanya itu kepunyaan ibunya si Andy. Kenapa? Karena ada foto topinya gitu. Jadi pas flashback tuh yang dia ditinggalin tuh, yang dia dibuang, kan ada flashback kamarnya tuh. Nah itu tuh ada topi koboi gitu. Ada topi koboi. Pokoknya ciri-cirinya persis kayak di Toy Story 1 lah gitu. Dan kalau itu udah lama, berarti kalau pas zaman Andy kan putih-putihnya udah pudar gitu ya. Nah di Toy Story 1 tuh udah pudar gitu. Lu berarti researchnya lebih ke teori fans ya? Iya, benar-benar. Menarik. Ada lagi nggak Fet? Ada lagi nggak? Selain Toy Story. Tapi banyak sih sebenarnya Toy Story ya. Kalau Disney sebenarnya filmnya banyak anjir. Fans teorinya gitu yang dikait-kaitin. Kayak misalnya satu universe. Ya. Soalnya kan ada juga Disney kan emang sering masukin Easter egg gitu kan. Kayak misalkan Pizza Planet ntar ada di film Monster Inc. Jadi kayak seakan-akan satu universe gitu. Easter egg-nya banyak. Itu menarik sih, sebenarnya menarik juga gitu. Gue juga suka sih sama Easter egg yang ada di dia gitu. Mungkin Faris kita save the best for the last ya, karena konspirasinya lebih ke Disney-nya banget nih. Corporate-nya banget nih. Jadi orangnya itu, malah. Iya orangnya. Jadi Disney-nya. Itu berat banget lah. Jadi langsung aja nih ya, kita akan membahas tentang kisah di balik Princess Disney gitu. Kalau kita lihat nonton kayak Cinderella, wah
happy ya gitu. Wah ini ya, tapi ternyata tuh cerita di balik itu tuh kelam gitu. Gue nggak tahu sih asal mulanya gimana, atau misalnya kreatornya tuh kita buat Cinderella tuh lempar cerita, atau ada yang diambil dari based on true story. Gue juga kurang tahu nih ya. Tapi ini banyak banget cita-cita yang akhirnya bertebaran gitu. Jadi katanya versi asli cerita si Cinderella itu nggak indah banget, malah gelap gitu. Dalam cerita yang tidak kita ketahui, sepatu Cinderella bukan terbuat dari kaca, melainkan dari bulu bajing. Bulu bajing itu apa ya? Bulu bajing. Anjir, bulu bajing. Bulu bajing itu apa ya? Hewan lah pokoknya kali ya. Iya. Yang sejenis musang kali ya. Iya, pengerat. Jadi sepatu yang copot tuh disebabkan karena pangeran menyebarkan aspal di istana untuk mencegah Cinderella kabur. Jadi biar Cinderella nggak kabur nih, pas dia mau cabut itu disiram aspal sama orang-orang situ. Jadi Cinderellanya nggak bisa cabut. Aspal basah. Iya, aspal basah. Gitu. Terus sayangnya rencananya gagal dan hanya satu sepatu yang akhirnya copot. Jadi aduh aspal nih, tarik copot gitu. Beneran anjir, ini gue gak bercanda. Kemudian sepatu tersebut akhirnya dicoba sama kakek Cinderella. Kan akhirnya pangerannya kan gak tahu kan Cinderella tuh yang mana kan orangnya kan. Karena kaki mereka terlalu besar, akhirnya kakak-kakaknya yang nyoba tuh motong jari-jarinya untuk muat sama sepatunya. Misalnya ukuran sepatunya 36, kaki kakaknya 37, dia tuh motong kukunya atau jari-jarinya biar masuk ke kaki tersebut. Karena dia pengen banget nikah sama pangeran itu katanya. Nah seperti di dongeng ini, Cinderella berteman dengan binatang-binatang yang diantaranya ada burung gitu. Dan burung-burung yang berteman dengan Cinderella ini menunjukkan ada darah di kaki perempuan Cinderella ke pangerannya. Jadi burungnya cepu ternyata temennya. Gila ya, ini drama banget. Gila nih, kalau seandainya bener terjadi seperti ini nih. Gak hanya itu aja, burung-burungnya juga matok ke mata dari kakak-kakaknya Cinderella. Dan akhirnya buta lah gitu. Cinderellanya nikah sama pangeran dengan penuh kemewahan, kakak-kakaknya menderita gitu. Ini gue baru nyari sih tadi. Ternyata yang apa? Ini pernah gue baca juga sih, kayak Disney tuh sebenarnya ceritanya nggak fully original dari dia gitu loh, kayak ngambil-ngambil. Jadi yang gue baca, Cinderella itu yang pertama bahkan ditemuin di Yunani. Oh iya. Jadi kayak cerita orang gitu loh, yang temanya kayak Cinderella. Bahkan namanya bukan Cinderella gitu, namanya siapa tadi ya? Rhodopis. Wow. Jadi kayak cerita awalnya di sini. Terus nanti ada lagi Cina bikin lagi cerita yang temanya sama. Misalnya sepatunya lepas terus dicari pangeran, namanya Yesian. Nah gitu beda-beda lah. Indonesia nah akhirnya udah ada kali Yuli. Yuli aja. Sendal swallow aja. Sendal swallow ya. Nah terus pokoknya mungkin di daur ulang terus kali ya. Nah akhirnya si Disney mungkin nyiptain karakter sendiri Cinderella berdasarkan cerita-cerita yang di turun-temurun ini kali ya. Cuma bisa. di family friendlyin aja. Iya. Iya, benar setuju sih gue. Dan lagi nih, lanjut nih ya. Coba lu mau siapa? Gue kasih, enggak usah buka HP, coba kasih gue satu nama, jangan susah. Langsung keluar Snow White. Ada gak? Ada dong, Snow White. Snow White nih ya, menurut alur cerita versi Grimm, ratu yang jahat adalah ibu kandung Snow White itu sendiri. Jadi kalau di filmnya Disney-nya itu kan kalau nggak salah ibu tiri kan, tapi itu ibu kandung ternyata gitu. Dan ia mengirim beberapa pemburu untuk membunuh anak perempuannya sendiri dan mengambil paru-paru serta hati Snow White untuk dimakan. Dalam versi yang diperhalus, Snow White dikisahkan tertidur lelap, tapi dalam cerita aslinya ia meninggal karena potongan apel beracun yang tersangkut di kerongkongannya. Keselak pak, gitu dia tuh kan. Nah akhirnya si sang pangeran memerintahkan para pelayan untuk membuang jasadnya. Tapi ketika para pelayan sedang membawa peti yang berisi jasad Snow White, petinya jatuh, keluar tuh apelnya. Seriusan aja. Hidup lagi kembali hidup gitu. Dan ketika ibunya yang jahat menjadi tamu tadi undang di pernikahan Snow White, ia dipaksa memakai sepatu besi cetakan hingga tewas. Bukan hanya itu, dalam beberapa versi lain Snow White bahkan dikisahkan dilacurkan oleh Seven Dwarfs gitu. Jadi ceritanya emang gak original ya. Kayak ada beberapa versi. Ada yang gue pernah baca itu sih, diperkosa anjing. Iya parah ya, kejam banget ya. Pas lagi ngapain? Pas lagi tidur kali. Lagi keselak anjir. Coba lu bayangin. Tapi maksudnya kebayang gak sih lu, maksud gue ini cerita yang cukup malah jadi lucu anjir. Keselak apel, terus keluar gara-gara petinya jatuh. Kayak sinetron-sinetron Indosiar anjir. Ya tapi bagus lah, kayak Disney jadi lebih baik gitu. Iya sih. Akhirnya jadi keputusannya jadi lebih baik gitu. Apa Is? Coba pilih Is. Pick random. Lion King.
Lion King. Lion King anjing, kucing oren Ya, aja. tapi gue ada cerita dikit tuh yang Lion King. Kenapa? Ada, jadi si Disney itu kayak bener-bener jeplak gitu loh. Lion King ceritanya dari karakternya, pokoknya dari kartun Asia seinget gue. Jadi sama, bener-bener anak singa keluarnya sebelum Lion King. Mirip banget ya, bener-bener ada karakter singanya. Terus ada 2 temennya, burung sama babi. Singa. Iya, cuma gue agak lupa namanya. Simba. Maksudnya Simba itu kan? Iya, si Lion King itu tuh yang film terkenalnya kan. Gue pernah baca, jadi dia kayak ada kartun Asia bener-bener dijiplak, anjir mirip banget dah, parah. Iya sih, ya mungkin bener sih, nyomot-nyomot aja kayak gitu Disney. Iya, cuma yang ini tuh kayak bener-bener parah gitu loh, kayaknya sampai di ini deh, kayak apa? Dituntut. Pengadilan, cuma kayaknya kalah. Nih, Kimba namanya, mirip banget anjir. Meskipun ya emang lebih jelek sih, maksudnya karakternya, iya, desainnya. sumpah, anjir. Cuma dari karakternya tuh sama, Iya, storynya iya. juga sama deh seinget gue. Iya, Kayak Kimba, anak Kimba. kecil yang pengen coba iniin bapaknya gitu, gantiin bapaknya. Kimba punya sereal, asik. Di Indonesia juga ada tau. Apa? Kimak. Sorry. Ya. sorry. Ayo lanjut lagi ya. Ini gue ada yang menarik nih, Mulan nih. Mulan. Ini serius ya, Mulan yang benar Disney. Bukan Lo Jamila. bukan Mulan Kwok aja. Nih ya. Dalam puisi Hua Mulan, Tiongkok kalah perang katanya ya. Si Kan, musuhnya kan Kan namanya ya. Dari sisi musuh membiarkan Mulan hidup bersamanya. Mulan pun kabur akhirnya. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan bahwa ayahnya telah meninggal dan ibunya telah nikah lagi. Wah gila nih, gue juga baru tahu sih. Kemudian dia berkata, saya seorang wanita. Saya selamat dari perang dan saya telah melakukan cukup banyak hal. Sekarang saya ingin bersama ayah saya. Akhirnya dia pun bunuh diri. Gila. Ini beda banget sama versi aslinya, dimana kalau versi aslinya emang dia cukup deket banget sama bapaknya sih ya. Kan itu versi aslinya. Oh iya versi aslinya. Yang ini gue gak tahu di versi yang mana nih ya. Cuma kayak dia bilang, versi asli mana? Ini. Iya kan harusnya. Oh iya versi aslinya ini, yang ini. Yang dia ibunya nikah lagi dan akhirnya dia ngerasa, gila, gue udah perang, gue udah selamat, mencoba balik lagi, ibu gue malah nikah lagi, gue udah gak punya siapa-siapa, lebih baik gue nyusul ayah gue gitu. Selanjutnya apa lagi nih? Rapunzel kali ya, yang rambutnya panjang ya. Oh, oke. Berarti kalau di Disney Tangled ya? Ya, Tapi namanya sama Rapunzel. Menurut versi Grimm Brothers gitu, ada seorang penyihir yang mengunci Rapunzel pada usia 12 tahun. 12 tahun nih ya, ingetin ya. Di menara yang tidak memiliki pintu atau tangga, melainkan hanya memiliki sebuah jendela. Satu-satunya cara untuk menuju Rapunzel di atas puncak adalah memanjat rambut yang indah dan panjang. Berarti dari kecil belum pernah dipotong tuh ya, sampai 12 tahun ya. Suatu hari seorang pangeran yang berjalan dekat menara mendengarnya bernyanyi nih. Jadi dia naik ke menara dan pada malam yang sama Rapunzel memutuskan untuk menikahinya. Gila ya. Cinta pada pandangan pertama dan langsung nikah. Sedangkan umurnya kayak masih 12 tahun nih. Ya berarti 13 lah. Ya gitu. Dan akhirnya ketika pangeran kembali, dia kayak pangerannya cabut terus balik lagi. Dia malah lagi manjat rambutnya, tapi sama si penyihir di menara dilempar keluar jendela si pangerannya, dan pangerannya jatuh di duri. Durinya kena mata. Pangerannya akhirnya buta berbulan-bulan gitulah. Intinya si pangerannya ini sih, pangerannya itu kan buta, jadi nggak tahu tempatnya, tapi dia denger Rapunzel bernyanyi, dia tahu, dan akhirnya mereka hidup bahagia sih akhirnya. Oh, pokoknya akhirnya hidup bahagia walaupun gitu ya. sempat kena duri dan lain sebagainya, punya anak gitu. Iya sama kan kayak tadi, maksudnya Rapunzel kan itu kayaknya cerita apa ya? Cerita rakyat kali ya. Maksudnya kalau di Amerika terus diiterasi ulang sama Disney. Mungkin yang lain juga gitu kali sebenarnya ya. Kayak Mulan. Bisa jadi sih. Itu cerita rakyat dari mana. Terus sama dia dibikin versinya sendiri. Iya menarik. Gue jadi inget kalau seandainya rambut panjang, lu tau gak sih? Kita pernah bahas nih di podcast kematian teraneh. Kalau lu inget ya, orang. Oh, iya, gue inget. Oh tapi bukan rambut, jenggot. Oh iya. Asal mula kayaknya asal mula kebakaran jenggot tuh tau sih. Jadi dia kalau salah jenggotnya panjang banget ya, nggak pernah dipotong gitu. Terus terjadi kebakaran di rumahnya dia. Dia meninggal bukan karena dia mati kebakar. Dia meninggal tuh karena dia lari terus jenggotnya kesangkut. Terus dia jatuh, kejedot gitu. Jadi nggak bisa keluar, akhirnya mati ya, kebakar lah ujungnya. Gue jadi inget kayak kebakaran jenggot anjir. Tapi ada fun fact juga sih. Ini gue tau dari temen gue juga sebenarnya. Kayak teori konspirasi Rapunzel. Diceritain di Discord waktu gitu. Pokoknya intinya sih, kan kalau diceritanya Rapunzel nggak boleh keluar gitu kan dari rumahnya. Nah itu kayak mengkondisikan isolasi di rumah kayak kita sekarang. Nah desanya itu namanya Corona anjir. Iya. Gila.
Mantap Ini juga. tadi gue habis double check lagi sih ngelihat Rapunzel Village, benar namanya Corona. Iya. Siapa sih itu? Cocok lagi ya. Langsung nih, Konspirasi. Iya, jangan sampai orang udah fix pembuatan Disney. Udah direncanakan fix, pasti. udah direncanakan sama Disney. Udah deh lu jangan suntik vaksin dah kayak gitu-gitu nih. Jangan kayak gitu ya. Kan ini cuma cocok logi gitu. Selanjutnya nih ya, ini yang gue suka Little Mermaid gitu loh. Little Mermaid. Nih ya, dalam cerita aslinya karangan Hans Christian Andersen, si putri duyung diceritakan memperoleh kaki dan bisa berjalan. Tapi semuanya itu dibayar dengan harga yang mahal banget gitu. Maksudnya mahal tuh dalam arti pengorbanannya gitu ya. Setiap langkah yang dilakukan terasa berjalan di atas 1000 belati tajam. Jadi tuh si mermaidnya ini udah punya kaki. Dia tuh harus berjalan di 1000 belati tajam gitu. Bukan hanya itu, si pangeran akhirnya nggak milih dia malah nikah sama orang lain gitu. Dan akhirnya singkat cerita si Little Mermaidnya pun ya bunuh diri gitu. Dia sebenarnya bisa aja jadi duyung lagi, tapi kalau nggak salah harus bunuh pangeran atau bunuh siapa gitu. Tapi dia nggak tega. Dia lebih memilih untuk bunuh diri. Dia jadi buih laut gitulah. Kasian juga ya. Kasian. Dibohongin berarti ya. Iya, bener banget. Janji palsu. Dan selanjutnya nih Fet ya, ada Little Red Riding Hood. Ini mungkin legend banget sih, gadis berkerudung merah. Gitu. Ini menarik sih. Ini masing-masing dari versi Little Red Riding Hood memiliki cerita yang unik nih ya, tentang apa yang terjadi di antara serigala dan anak perempuan. Dalam versi awal, si nenek dan serigala adalah satu sosok yang sama katanya. Versi lainnya, Red atau si gadis merah ini meyakinkan si serigala untuk menyantap si nenek karena Red adalah satu-satunya pewaris tahta wanita tua itu. Gila ya, anak kecil, bocah. Dan ada satu versi lagi yang amat mengganggu, yaitu bercerita tentang bagaimana Red memanfaatkan tubuhnya untuk menyelamatkan diri. Ia dikisahkan melakukan hubungan seks dengan serigala. Gila. Dewasa sebenarnya apa? Dongeng apa? Iya ya. Novel ya. Bener apa enggak sih? Gak tahu gue juga bener apa enggak untuk yang ini ya. Karena dewasa banget ya. Iya. Gue juga baru tahu sih, Bet. Gila. Tapi emang mungkin formatnya bukan untuk anak-anak kali awalnya. Ya mungkin. Namanya juga ada serigala, ada nenek-nenek. Kalau di versi anak-anaknya juga serigalanya kan makan nenek-neneknya kan? Ditelan kan? Terus yang dia ini kan, yang dia nyamar tuh. Iya, jadi nenek-neneknya. Gitu. Wow. Apa emang dia nyari kisah-kisah kayak gitu ya di tiap-tiap negara gitu kali ya? Terus di remake sama dia. Bisa. Dibuat ramah. Gitu. Nah, gue juga ada lagi nih, Beauty and the Beast. Ini udah terkenal banget sih dalam versi Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve. Si Belle ini meyakinkan si makhluk monster itu untuk membiarkan dia mengunjungi saudara-saudara perempuannya. Dan setelah melihat dia mengambil perhiasan dan mendengar tentang kehidupan mewah yang dia jalani, para saudaranya meyakinkan Belle untuk tinggal lebih lama. Tapi ketahuan lah akhirnya sama si monster itu, dan akhirnya monster itu ngebunuh si Belle gitu. Dan versi lainnya Beauty and the Beast yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 1950-an. Pada saat itu ada seorang pria bernama Gustavus. Pria ini memiliki penyakit bernama hipertrikosis yang menyebabkan tubuhnya tuh berbulu di sekujur tubuhnya. Karena masalah itu dia dikucilkan oleh masyarakat. Tidak tega dengan Gustavus, raja dan ratu melihat dia mengangkatnya menjadi anak gitu. Bahkan mereka mencarikan wanita cantik dan baik untuk si Gustavus ini. Akhirnya Gustavus menikah dengan wanita dan hidup bahagia mempunyai 7 anak gitu. Nah, gimana menurut lu tuh Beauty and the Beast? Terkenal tuh kan. Keren. Tapi gue jadi mikir dah, kayaknya keren kalau ada satu PH gitu yang ngambil semua cerita-cerita tadi tapi dibikin versi dewasanya. Iya. Versi Zack Snyder. Keren. Tapi takutnya jadi menghancurkan versi imutnya aja. Tapi yang gue belum nonton sih ini, Cinderella yang live action waktu itu gimana sih? Bagus. Itu lebih dewasa kan maksudnya? Iya, cukup dewasa. Iya, maksudnya yang kayak gitu aja seenggaknya. Yang versi dewasa. Jadi kalau ada kelamnya ya dikasih misalnya kayak misalnya mental kan biasanya. Itu bisa masuk kan. Iya, bisa. Tapi kayak seru juga sih anjir. Udah ini bayangan masa kecil udah bahagia gitu kali. Iya, tapi judulnya tuh harus diganti. Misalnya Cinderella ya lu ambil konsepnya aja, nggak usah pakai namanya. Ngerti gak? Ya kayak Disney tadi ngambil si orang Yunani tadi itu. Si Ripos siapa tadi? Keren juga sih, tapi menarik jadi ya. ada gore-gorenya kali ya. Iya, versi dewasa itu. Bunuh-bunuhannya, aspal yang tadi kan, yang keren juga sih gitu. Ya oke lah ya. Mungkin sebelum masuk ke
Disney Faris gitu. Gue punya teori menarik nih terlepas dari Disney tapi cerita menarik kayak Crayon Shinchan, lo tau gak? Oh, pernah denger sih gue. Katanya tuh Crayon Shinchan adalah imajinasi dari ibunya doang yang udah kehilangan Shinchan dan adiknya. Jadi Shinchan dan adiknya itu tabrakan, meninggal, dan itu cuma hayalan ibunya. Gitu tuh ada bukti-buktinya tuh, gue lupa tuh fakta-faktanya gitu. Gitu. Maksudnya di dalam komiknya? Nggak tahu sih, teori orang aja kayaknya sih, fans teori sih. Iya, gitu. maksudnya si ibunya yang di dalam komiknya kan, mamahnya. Iya, mamahnya. Sebenarnya emang banyak sih Bim kartun-kartun yang ternyata dari kayak kelam gitu. Phineas and Ferb juga deh setahu gue. Iya, gue tahu tuh. Itu apa tuh? Jadi kakaknya tuh sebenarnya mengidap kayak suatu penyakit gitulah. Skitsu bukan kali ya? Ya pokoknya apa ya, berhalusinasi gitu. Iya, Skitso. jadi kenapa si Phineas and Ferb ini bisa ngebuat kayak gitu tuh sebenarnya cuma imajinasi kakaknya doang. Makanya tiap kali emaknya datang, makanya gak ada gitu. Oh iya, menarik juga. Keren ya. Iya, keren sih. Kayak Doraemon katanya cuma hayalannya Nobita. Ada yang bilang kan, karena Nobita lagi sekarat, ya kan. Kalau nggak salah ada komiknya juga ya. Ada yang gitu. Kayak ada beberapa versi gitu endingnya kalau nggak salah deh. Iya, Nobitanya sekarat. Nah, jadi itu salah satunya. Nobitanya sekarat dan itu imajinasinya Nobita. Kayak gitu. Dan ya mungkin banyak sih. Mungkin langsung masuk aja nih ya konspirasi Disney. Faris nih kayak cukup berat nih Disney nih, Frozen. Nggak berat sih, cuma sangat menarik anjir. Kalau beneran terjadi keren sih. Apa ya? Awalnya tuh intinya. Jadi film Frozen itu diciptain untuk menutupi konspirasi besar Walt Disney. Wow, mantap nih kan. Gila. Jadi kan pengalian isu ya Riz berarti ya? Iya. Keren. Buat nimbun konspirasinya jadi ditutup diciptain Frozen. Jadi si Disney ini menurut data kan meninggal dikremasi. Ya. Ya kan? Udah ada ininya tapi datanya lengkap, ada surat-suratnya. Ada bekas bayarnya. Segala macam, ada memorialnya gitulah, segala macam abunya. Tapi banyak yang berteori atau rumor-rumor kalau si Disney itu sebenarnya nggak dikremasi tapi dibekuin. Jadi untuk tujuannya dihidupin lagi lah, itu kayak Captain America. Tapi gue pernah tahu orang bayarnya mahal banget. Iya. Seriusan? Ya, tapi kan ini kan meninggalnya tahun 1960-an, 66 ya. Iya. Tahun 66 tuh. Jadi backgroundnya ini tuh si Walt Disney ini katanya emang suka antusias sama masa depan lah orangnya. Dia kayak suka banget gitu sama masa depan, kayak pengen hidup di masa itu. Kayak nggak sabar sama teknologinya. Nah, sebelum kematiannya si Disney tuh nge-research cryogenic ini atau yang dibekuin itulah. Terus bisa dihidupin lagi. Iya. Itu baru rumor doang ya. Nggak ada. Ini sebenarnya semua ini yang gue omongin nggak ada buktinya. Cuma teori semua nih. Cuma keren banget. Gue suka nih. Nah, mayat itu dibekuin. Cuma nggak tahu antara full body atau kepalanya doang, karena beberapa rumor ada yang nyatain kalau kepalanya doang. Dan ada juga yang nyatain kalau kepalanya disimpan di salah satu Disneyland anjing. Gila, Disneyland loh. Gila, jadi kayak takut dah kalau misalkan orang kesono ada pala siapa kan? Tapi kayak diumpetin gitu, dikubur di satu wahana apalah gitulah. Gimana rahasia gitu? Anjir ya kalau enggak ya, kalau udah itu ntar digali baru dihidupin lagi itu maksudnya. Makanya itu disimpan aja. Iya, itu kayaknya pesugihan. biar disilen rame. pala orangnya aja. Tapi serem banget anjir kalau satu badan masih mending dah. Ih, kepala doang. Jadi kayak pitung anjir. Iya, jadi kayak kalau yang rumor itu kayak yang penting kan otaknya. Jadi ntar kalau masih ada otaknya masih bisa jalan gitu. Nah, terus tujuannya kita tahu lah ya, untuk kayak tadi. Lu udah ngeliat koneksinya belum sama film Frozen? Belum. Karena gue cuma tahu di bekuinnya doang. Bekuinnya masih namanya ini Frozen. Nih mantap nih kan. Jadi film Frozen kan 2013 ya? Iya. Dibuat tuh 2013 untuk mantap deh. Jadi kalau lu cari di Google Disney Frozen, yang keluar film animasinya. Gila ya. Biar ketutup semua ya pencariannya. Jadi sebelum 2013 itu kalau nyari Disney Frozen tuh keluar tuh artikel konspirasinya, apakah Walt Disney dibekukan, cryogenic gini banyak. Nah, setelah Frozen keluar, udah yang keluar Anna, Elsa, Olaf. Oke. Pintar. Gila ya. Tapi gila sih, tapi memang setahu gue Disney tuh sangat
apa ya, kayak biar citra si Walt Disney itu baik banget tau gue emang. Ya karena kan emang brandnya family friendly sih. Jadi katanya ada foto si Walt Disney ngerokok aja sampai di blur apa di Photoshop biar hilang gitu. Saking menjaganya gitu loh. Ih, gila. Ini kan kalau Frozen itu kan sama kayak tadi tuh dari novelnya Hans Christian Andersen. Itu kan dia salah satu penulis dongeng lah. Nah di sini banyak ngambil dari situ. Judul aslinya tuh The Snow Queen. Nah kalau Little Mermaid kan tadi judul aslinya The Little Mermaid. Dijadiin film sama Disney The Little Mermaid. Kenapa ini Snow Queen dijadiinnya Frozen? Oh iya loh. Cinderella ya. Gila ya. Keren sih. Dan masalahnya Frozen itu pecah banget animasinya. Jadi udah pasti ketutup tuh patch 1, patch 2 Google. Makanya itu ini nggak ada support teori apaan. Maksudnya nggak ada bukti-bukti apaan. Cuma menurut gua keren sih. Kalau ini bener-bener ini. Tapi memang di tahun segitu tuh 2013an lagi memang booming turis teori si Disney ya? Dibekuin. Lagi naik ya? Iya. Kayaknya sih emang ini ya sisi logiknya ya. Sisi baiknya sih emang kayaknya si Disney-nya sekalian sih mau nutupin konspirasi jelek ini. Bisa jadi. Terus sekalian aja lah jadiin Frozen biar nggak dicari Disney Frozen. Tapi menurut lo nih, masih ada nggak? Ada. Ini sih lebih bahas ke cryogenicnya. Oh ya udah. Lu percaya nggak? Apa? Disney. Yang tadi dibekuin. Tapi ya kalau sebenarnya dari awal Faris ceritain tuh kayak cuma wah doang ya. Cuma pas dia menutupi artikel itu sih yang kayak apa jangan-jangan benar gitu. Maksudnya kalau itu kayak sekedar teori konspirasi yang buat dipandang sebelah mata gitu loh. Kayaknya gue nggak gue urusin dah. Iya. Jadi perusahaan itu kayak aduh jangan sampai di orang nyari nih. Iya. Jadi Frozen aja. Kan karena memang kalau misalkan udah menyebar luas nanti teorinya bisa banyak yang research gitu, mungkin bakal lebih melebar jadi langsung ditutupin ya. Aneh juga sih. Iya, gue jadi percaya ya. Gue jadi percaya kan. Maksud gue kalau dibekuin masih oke sih, cuma kalau palanya doang kenapa ya? Itu lucu aja sih. Kenapa nggak badan-badannya gitu? Mau ditaruh mana otaknya juga kan? Mahal cuma ya dulu mahal. Ini menarik sih, harusnya gue riset juga nih tentang bisa nggak orang dibekuin. Nah ini gue ada riset. Ada. Ya udah boleh. Nah ini cryogenic sebenarnya udah menjadi realita sekarang untuk membukuinnya ya. Jadi bahkan dari tahun 96 si ilmuwan Robert Ettinger pernah melakukan diskusi kalau membekukan manusia dan mencoba menghidupkannya kembali sedang dalam tahap pengembangan di Amerika. Itu tahun 1964 dia bilang dalam pengembangan di Amerika Serikat. Tapi pada dasarnya sekarang tuh teknologinya belum bisa untuk ngidupin lagi. Cuma untuk lu dalam status dibekuin mayat lu itu bisa. Status mayat dibekuin. Ya misalnya lu meninggal, lu minta mayat lu dibekuin nih sama perusahaan, bisa. Cuma untuk ngidupinnya lagi belum bisa. Kita belum nyampe ke situ. Mantap ya. Belum atau nggak tahu. Asik. Tapi seriusan cuy kayaknya. Tapi kalau udah tahu pasti ini sih duit bro. Iya. Jadi bisnis bro. Kalau udah tahu Fed nggak mungkin open for public dong. Iyalah. Iya nggak sih. Ini ya udah berdiskusi aja ya. Maksudnya nggak open for public lah untuk orang-orang yang petinggi-petinggi gede aja. Karena gue pernah cerita nggak sih di waktu zamannya Nazi itu kan dia punya eksperimen gila banget ya terhadap manusia ya. Anak kembar disatuin, apalah dan lain sebagainya. Dia tuh pernah salah satu eksperimennya dia itu sampai sekarang ketika dia kalah itu nggak ada satupun yang dianggap berhasil. Dalam arti dunia tuh taunya kayak Nazi nggak pernah berhasil eksperimen. Udah gitu doang. Tapi nggak ada yang tahu sebenarnya berhasil atau yang pemenang perangnya akhirnya diambil atau gimana di hak cipta. Gue juga nggak tahu. Tapi dia pernah kalau nggak salah ngelakuin eksperimen tuh yang gue tahu ya kepala hewan dipotong terus ditaruh di kepala hewan yang lain lagi tuh sempat hidup berapa detik, ditaruh di badan hewan yang lain gitu tapi masih sejenis gak? Gue lupa banget pokoknya eksperimennya hewan deh, saat itu masih hewan tapi masih hidup beberapa detik atau beberapa menit gitu. Kayak gila itu di tahun berapa itu gue lupa. Kayak ya mungkin kalau pembekuan itu juga gue nggak tahu sainsnya tapi kayaknya kalau ibaratnya ya makanan frozen aja paling lama kan. Iya kan? Gitu ya nggak tahu sih ya. Kita open minded aja. Bahkan sekarang udah ada beberapa perusahaan yang nawarin untuk itu ngebekuin mayat tubuh lu. Buat bisa. Jaga-jaga ya. Buat penelitian nanti gua gitu. Buat dihidupin lagi. Ya lu bayar ke dia.
bekuin dong badan gue, nanti misalkan di masa depan udah bisa teknologi medisnya udah mampu, lu dihidupin lagi. Lu bayar. Ada nih beberapa perusahaannya, ada Suspended Animation Inc., Cryosis Institute, dan Alcor Life Extension Foundation. Nah ini aja maksud gue udah ada perusahaannya, udah ada fondasi sama institutnya yang lagi meneliti gitu loh. Itu dan dia public. Harganya gak dikasih tahu. Gak tahu deh, pasti mahal sih yang bisa. Kayaknya public figure sih. Pakai bisa. Pakai BPJS bisa gak sih? Bisa kayak kelingking doang. Kelingking buat apa anjing? Kelingking doang anjing. Iya kan? Ya gitu sih. Sama, jadi mayat lu nanti kalau yang ini ya, perusahaan ini, mayat lu akan ditaruh di tangki baja dan dibekuin dalam proses yang disebut cryostasis. Tidur. Menarik ya. Tapi juga serem juga sih kalau gue di sana misalnya amit-amit ya, di sana dibekuin, bangun-bangun anjir di mana nih? Nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu. Ingetan kita masih ingetan jadul ya kan? Tiba-tiba kalau dibangkitin udah ketemu alien, nggak ada tahu juga. Nikmati lagi. Jangan sekarang dah bekuin lagi dah gitu ya. Bekuin lagi dah. Ya makanya kayaknya harus orang-orang yang punya ini dah, tenar gitulah seenggaknya, orang-orang yang tahu kita gitu. Jadi pasti bangunin, wih gila Walt Disney. Kalau kita dibangunin siapa anjing? Ini siapa ya anjing, bayar doang anjing. Kemarin kemana aja gitu kali. Iya. Kemarin kemana aja lu bro. Menarik sih, ini teori menarik banget. Aduh gila, gue kepo juga sih sebenarnya Frozen dan Walt Disney tuh ada apa sebenarnya kan. Ya kalau dibilang percaya apa enggak, balik lagi ke kalian sih ya para pendengar ya. Untuk percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, gue ya belum percaya Walt Disney itu dibekuin. Tapi gue percaya teknologi membekuin ini lagi dibuat. Entah itu berhasil apa enggak, ya kan? Itu lagi ongoing dan ya gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Ketika itu berhasil, gue harus senang apa enggak? Iyalah, karena menentang sama agama, ya kan? Ya, tapi kan kalau yang kayak di film gitu tuh proses pembekuannya lebih ke apa ya? Nggak ada ilmu medisnya sih. Ya lu beku, lu jadi nggak bertambah umur, sama jadi pas leleh lagi ya lu kayak biasa, kayak eng. Iya sih. Kalau ini kan kayak dibekuin, nih orang sebenarnya udah mati. Cuma kita tahan ini aja, kulitnya tetap ada, ototnya tetap ada. Ini ya pembusukan gitu ya. Cuma ngidupinnya lagi belum bisa. Oh iyalah jelas. Iya gue pikir kalau udah sekarang. Kalau di kartun kan itu emang masih hidup tuh pas dalam posisi bekunya, Captain America gitu. Oke. Ya mungkin itu sih ya, teorinya menarik banget sih. Ini gue suka sih sama teori ini nih. Gitu, dan mungkin udah ya segitu aja ya pembahasan Disney ya. Untuk The Darkness of Disney tadi kita udah bahas trivianya, udah bahas princessnya. Faris punya teori yang menarik banget. Gue pengen banget kalian komen-komen juga ya di Noise ya. Kira-kira apa nih teori Disney lainnya, atau kalian menurut kalian gimana nih, percaya nggak untuk teori Disney dibekuin gitu, karena ini menarik banget gitu. Mungkin kita akan bisa gali lebih dalam lagi gitu. Dan thank you banget buat di komen-komen di Noise yang udah rekomendasi ya. Gua suka banget sama rekomendasinya, dan mungkin bisa kita angkat sebagai tema di Opini Tengah Malam ya. Ya oke, segitu aja ya dari Opini Tengah Malam. Follow lah sosial medianya Opini Tengah Malam, khususnya kalian yang udah ikut giveaway, bukan giveaway sih, hadiah gitu dari kita. Follow Instagramnya karena kita akan update pemenangnya itu siapa. Kita akan selalu bacain setiap harinya. Jadi buat kalian yang udah dengerin episode ini nih, Frozen sampai sekarang, Disney sampai sekarang, itu masih ada waktu untuk kalian komen, dengerin dulu si siapa Miyazaki. Otaku Killer, dan kalian komen di sana. Kita masih ada punya waktu 2 hari untuk kita bacain. Lebih keseru-seruan aja lah ya. Happy, iyalah, gue pengen tahu lah teori-teori dari kalian gimana. Dan mungkin nanti kalau seandainya banyak responnya bagus, menarik, kita bisa adain lagi hadiah-hadiah lucu buat kalian diskusi. Dan tentunya jangan lupa nih, diskusi wajib untuk yang Frozen ini. Gue pengen tahu apa pendapat kalian. Mungkin satu pertanyaan yang bisa dijadiin bahan diskusi untuk di kolom komentar Noise. Kalau dari gue, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah teknik pembekuan ini benar ada? Dan apakah Walt Disney itu dibekuin atau enggak gitu. Lu jawaban lu? Lu nanya apa gue nih? Iya kan gue nanya ke Paranoid tadi, suruh diskusi. Kalau lu? Oh, apakah benar dibekuin ya? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya, susah juga sih memang. Cuma kalau memang ya, apalagi dia kan lagi naikin Disney ya. Mungkin emang lagi sayang-sayangnya kali, jadi kayak mungkin ini sih dia punya ide banyak gitu yang belum bisa dicapai di tahunnya dia.
Jadi dibekuin aja gitu. Siapa tahu nanti bisa gitu. Apalagi tadi tahun 64 ya Riz ya. Cuma beda 2 tahun doang loh. Masih anget tuh berarti topiknya kayak siapa tahu bisa hidup lagi. Iya. Ya mungkin zaman dulu dia punya ide banyak gitu. Kan dia visioner ya orangnya ya. Maksudnya zaman dulu udah bikin Disneyland anjir. Mungkin dia memang punya ide banyak untuk animasi tapi teknologi belum nyampe gitu. Dia kayak aduh gue pengen dong hidup di masa depan. Iya sih. Tapi ya kalau secara ini kayaknya susah juga sih anjir. Mungkin ya dibekuin tapi ini kali ya Riz ya. Udah menyerah sekarang mah. Nah gak tahu sih kalau itu. Bisa jadi tuh. Kemungkinannya ada juga sih. Cuma gue baca si anaknya apa anaknya sih kayaknya bilang enggak, bapaknya nggak minta dibekuin pas meninggal, minta dikremasi aja. Tapi apakah dia benar ya nggak tahu. Asik. Lagi ya sama sih gue nggak tahu ya, gue nggak bisa jawab juga. Tapi menarik, teori yang menarik dan teori yang unik banget. Gue suka nih kalau teori-teori gini buat bahan diskusi kita ya. Keren sih. Tapi kalau misalnya dibayangin Walt Disney ada di zaman sekarang, kayaknya mantep juga sih. Pengen lihat dah. Iya, karya-karyanya. Palanya doang. Karya lagi. Kirain palanya doang. Dipasang di mana nih kan gak ada yang tahu. Oke lah, segitu aja lah diskusi dari Opini Tengah Malam. Kalian langsung aja like dan follow juga channel Opini Tengah Malam di Noise gitu. Mungkin segitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Selamat malam, bye.